Assalamualaikum Ustaz Mbak. Ini gimana caranya? Waalaikumsalam Ustaz. Baik. Eh, Pertama-tama terima kasih kepada Ustadz Tuba Jazil untuk kehadiran dan akan mengisi kajian pada sore kali ini terkait keistimewaan zakat pada bulan Ramadan, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir untuk menonton dan menyimak pada kajian pada sore kali ini. Baik Ustadz, sebelum memulai kajian saya memperkenalkan Ustadz terlebih dahulu. Ustadz Tuba ini adalah mantan ketua ISEFIT ya Ustadz, mantan ketua ISEFIT dan juga sebagai akademisi, sebagai dosen pengajar di Institut Tazkiyah dan juga University of Indonesia, dan juga PhD kandidat di University of Malaya. Untuk judul pada sore kali ini, keistimewaan pada zakat di bulan Ramadan, akan membahas dari sisi dampak kepada ekonominya, juga faedah zakat itu tersendiri untuk diri sendiri maupun untuk society. Untuk mengulas dan lengkap kepada Ustadz Tuba Jazil, layar dan waktu saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Izah nih yang sudah sama-sama kita ingin belajar ya, dan tentunya tidak menjadi penghalang, biarpun ini hujan sebenarnya. Ini hujan ya. Ustaz di Malaysia. Alhamdulillah sama ya hujan ya, di UAE hujan juga ya. Di Jakarta, Ustaz. Oh, di Jakarta ya. Oh, kirain masih di UAE. Ini lagi hujan nih. Ya, alhamdulillah. Suaranya kedengeran nggak? Maksudnya kedengeran hujan nggak nih? Jelas sekali, Ustaz. Aman ya, aman ya. Oke, alhamdulillah. Baik nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman ISEFIT ya, ISEFIT yang tentunya ada Mas Ganjar, ada Mas Rizky, dan semuanya yang tidak bisa disebut ya, yang tentunya semoga sehat walafiat dan diberikan keberkahan dalam melaksanakan tugas amanah ISEFIT, dan juga tentunya amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas terkait tentang keutamaan zakatnya. Nanti kita coba akan tarik juga dampak zakat secara ekonomi, dan juga apa sih keutamanya bagi pribadi setiap yang mengeluarkan dan orang yang menerimanya. Ini mungkin jadi highlight 3 saja, biar nanti tidak terlalu kemana-mana ya. Sifatnya kita akan ngobrol saja lah. Nanti lebih banyak ke tanya jawab, kita bisa kulik lagi, kita perdalam dan sebagainya ya. Dan teman-teman yang bisa ikut hadir ya, bisa sama-sama untuk melengkapi ya, dan sebagainya. Baik. Pertama mungkin kita perlu definisikan dulu ya, zakat itu apa sih? Zakat itu dari mana katanya? Kata awalnya itu dari apa sih? Kalau dalam bahasa Arab zakah atau zakah yazki, zakatan. Kalau tambahannya azka, yuzki, dan nanti tambahannya menjadi membersihkan. Artinya tuh zakah yazki itu apa? Suci, bersih, tumbuh berkah. Jadi secara makna bahasa saja sudah sangat bagus sekali gitu. Makanya kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah nih, dibilangnya unik. Uniknya gini. Ketika Allah sebutkan namanya sodakot dengan riba, itu penggunaan sodakoh dengan asal kata riba. Nah, kan gitu. Maksudnya gimana? Wa yurbis sodakot. Jadi wa yurbi as-sodakot. Allah menumbuh kembangkan sodakoh. Jadi ribanya itu diambil untuk sodakoh. Ini unik. Jadi unik juga ketika disebutkan kalimat untuk sodakot ini, maksudnya zakat itu ya. Jadi Allah menumbuh kembangkan orang yang mengeluarkan zakat, sedangkan riba itu Allah akan binasakan. Oke, disandingkan dengan makna kalau zakat mengeluarkan untuk dapat keberkahan, tapi kalau riba menambah sesuatu untuk kerusakan. Itu kan unik. Jadi apa ya? Berbalik arah gitu, yang ketika kita bicara ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran, dia punya sisi yang unik gitu. Kenapa kok Allah pilih katanya yurbis sodaqat? Sodaqatnya kan bentuk dari zakat yang secara umum. Kenapa dia sifatnya pakai riba? Tapi kalau riba malah dia dibilangkan sebagai merusak. Seakan-akan sama-sama dalam konteks kalau kita bicara harta. Yang pertama mengurangi tapi malah menumbuhkan, yang satu nambah malah merusak. Jadi kan dia jadi bahaya. Ini yang perlu kita untuk garis bawahi. Nah, di segi bahasa ada juga yang disebut dengan namanya secara syar'i. Syarak ya. Syarak itu bagaimana?
Zakat ini dimaksudkan adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dengan kadar dan ketentuan tertentu. Jadi secara simpelnya ada batas-batas kadar yang harus dikeluarkan. Misalkan contoh, oh ini ada limitnya, ada ketentuan kadar dasarnya, terus barangnya juga apa item-item yang ditentukan. Nah, selain itu ada pula disebut sebagai siapa yang mengeluarkan, yaitu orang yang mengeluarkan zakat tersebut, namanya muzaki. Nah, ini yang menjadi konsep awal. Makanya tidak bisa kita bilang zakat itu serta-merta, udahlah, zakat pokoknya keluarin aja. Enggak, harus ada ketentuan, karena itu kewajiban. Beda kalau halnya sifatnya dia sunnah. Kalau sunnah baru nanti ada keleluasaan ya untuk bisa kita laksanakan dalam konteks hal yang sunnah. Nah, oke. Sekarang kita coba lihat apa sih hikmah-hikmah di belakang orang mengeluarkan zakat itu. Nah, di antara beberapa simple atau beberapa hal yang disebutkan, nah, ketika kita bicara tentang sholat, ya, sholat itu gini, naik. Jadi sifatnya ibadah yang sifatnya otomatis, yaitu berhubungan dengan Allah SWT. Makanya kalau sholat itu dibilangnya, sholat itu bagaimana engkau kayak munajat. Munajat itu ngobrol asyik. Jadi kalau orang ngobrol asyik itu nyaman sekali. Makanya kalau ada orang sholat kok tidak nyaman, itu kayaknya kok dia lagi gundah gulana gitu. Ya, kayak gini misalnya contoh. Kita ketemu sama, misalkan ya, ketemu kalau misalkan yang lagi kesemsem sama idolanya atau siapa gitu. Gak mungkin kita ngobrol, tahu-tahu pikiran kemana itu gak mungkin. Aneh ya, saya lagi ngobrol pas lagi depannya gitu, gimana kabarnya? Tahu-tahu pikiran ngeblank, itu nggak mungkin. Orang yang paling dicintai terus lagi ngobrol, tahu-tahu ngeblank, nggak mungkin. Itu kan perkara yang sangat aneh. Tapi giliran orang banyak sholat itu apa? Malah banyak tanda kutip lagi lalainya. Bahkan lagi sholat ingat tadi sandal tuh di mana ya? Malah ingat tadi kira-kira lagi. Jadi itu kan aneh. Padahal sholat itu munajat. Nah, kalau sholat kita bicara ibadah ini yang sifatnya memang horizontal. Maksudnya hubungan manusia dengan Allah SWT. Langsung gitu. Dan sedangkan untuk zakat, dia ada dua tuh. Dimensi atas sama dimensi samping. Dimensi yang dinyatakan dia ke atas, yaitu kita hubungan langsung dengan Allah SWT berupa bentuk keimanan. Yang kedua, yaitu sifatnya ke samping. Ke samping maksudnya apa? Di mana kita punya aspek sosial. Nah, uniknya zakat itu di situ. Makanya kalau kita bicara ibadah sholat itu ibadah badaniyah. Kalau zakat dia ibadah badaniyah plus tambah maliyah, tapi nanti banyak unsurnya maliyah. Unsur maliyahnya lebih banyak. Kenapa? Karena unsur di sini nanti banyak dikeluarkan dari aspek sosialnya. Oke. Nah, pertama, orang mengeluarkan zakat itu bukti bahwasanya dia punya iman. Orang mengeluarkan sebagian dari zakatnya, itu hikmah pertama kali atau hal yang bisa diambil dari orang mengeluarkan zakat, itu ada bukti iman dalam dirinya. Maka disebutkan dalam Al-Baqarah juga tuh, masih awal-awal tuh. Dibilangnya yu'minuna bil ghaibi, terus dia posisi menginfakkan sebagian hartanya. Wa yunfikuna mimma razaqnahum yunfikun. Dari wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian dari hartanya dia menginfakkan untuk jalan Allah ya. Infak secara umum nanti ada bagian yang paling istimewa namanya zakat. Nah, oke. Jadi pertama hikmah yang bisa diambil dari konteks kita mengeluarkan zakat itu bentuk keimanan seseorang. Karena dia iman betul bahwasanya rezeki yang Allah berikan ini datangnya dari Allah, maka ketika diperintahkan, hei Tuba, hei Iza, keluarin nih sebagian zakatnya untuk A, B, C, D. Keluarkan sebagian sedikit dari hartamu untuk orang-orang yang memerlukan. Maka itu bukti orang yakin iman kalau rezeki ini datang dari Allah SWT. Beda halnya kalau orang yang tidak mengeluarkan, kan mikir-mikir ya. Misalnya contoh, kadang-kadang suka unik. Kalau pas ketika di Bogor itu ada kajian atau apa itu, beberapa orang nanya, Pak, saya kan punya harta. Berapa Pak kira-kira? Ya cukup lah. Tapi pas ketika saya keluarkan kok kayak rasa berat ya Pak. Emang berapa Pak? Ya beli vario cukup lah. Beli vario kan cukup kira-kira berapa juta beli vario? Di zakatnya tuh beli vario cukup. Beli vario kira-kira 32 jutaan ya. Beli vario gitu. Terus saya pilih lah. 32 juta artinya lebih dari 1 M dong. Kalau 1 M kan 2,5% artinya 25 juta. 25 juta dapat Honda Beat. Honda Beat. Lah, ini dapat itu masuk, terus saya mikir balik, Pak. Bapak yang di tangan sama yang dikeluarkan lebih banyak yang mana, Pak? Ya yang di tangan sih. Lah iya, kok Bapak bingung mikirnya? Yang dimikirkan jangan yang dikeluarkan, Pak. Yang di tangan lebih banyak kan? Iya, lah iya. Ini kan orang-orang suka mikir. Saya bilang, Pak, Bapak ini mikirnya kok agak aneh. Coba Bapak pikirnya balik deh. Gimana Pak maksudnya? Bapak lihat di tangan berapa? Bapak mengeluarkan anggap saja 2,5% dari 1 M.
25 juta, Pak. Yang di tangan 905 juta, itu kan banyak sekali. Lah iya, makanya gini, betapa Allah tuh sangat maha kaya memberikan Bapak dengan berbagai macam fasilitas. Terus Bapak diperintahkan sedikit saja 2,5%, kok masih mikir, Bang? Oh iya juga ya Pak, makanya Pak, Bapak harus mencoba untuk berpikir, saya diberi banyak, masih sedikit aja kok masih mikir. Ini kan jadi aneh, makanya kadang-kadang bentuk keimanan itu dengan cara dia mengeluarkan sebagian sedikit dari yang dia miliki. Sedikit saja, itu sudah bentuk dari keimanan. Nah, fungsi dasar untuk kita tahu, zakat itu fungsi awalnya apa? Menunjukkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara para ulama menyatakan orang untuk bisa berinfak atau mengeluarkan zakatnya atau mengeluarkan bagian sedikit dari hartanya, infak itu kan gitu. Itu juga porsi dari dia merasa iman. Makanya kalau misalkan ada orang yang bilang, saya akan sedekah menunggu kaya dulu deh. Salah. Sedekahlah sekarang maka engkau jadi orang kaya. Jadi kalau nunggu orang, nanti saya akan sedekah kalau udah kaya deh, kalau udah punya perusahaan, kalau udah punya penghasilan seperti itu nggak akan jadi orang kaya. Kenapa? Mentalnya mental miskin, mental jadi orang kere. Ketika orang mentalnya kere, dia nggak akan mungkin punya porsi. Saya akan membagikan segini deh. Saya punya prioritas segini deh. Itu yang harus kita ketahui. Ini yang menjadi concern pertama. Nah, selanjutnya setelah kita bicara iman secara individu kan gitu, maka iman ini bukti yang nyata. Nanti di hari kiamat ya jelas akan nampak ya orang-orang yang mengeluarkan zakatnya itu dalam konteks yang sangat spesifik ya. Maka akan nampak mereka-mereka ini pada pintu babus zakat, yaitu pintu zakat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang kita coba sebelum masuk kepada ranah yang kedua. Kita ingin breakdown dulu bicara tentang ibadah amaliyah berupa harta ini. Oke. Nah ini biar kita teman-teman yang menyaksikan biar pada tahu ya, maksudnya biar kita tahu titiknya. Secara umum, kalimat yang disebutkan dalam Al-Quran itu namanya sedekah. Sedekah itu mencakup semua hal yang dikeluarkan. Saya ulang lagi ya. Sedekah itu mencakup semua hal yang dikeluarkan. Nah, sedekah ini nanti dibagi menjadi dua. Sedekah yang disebut dengan sedekah wajib sama sedekah sunnah. Sedekah sunnah alias sedekah wajib itu biasanya dibagi dalam bentuk 3 hal saja. Yang paling utama namanya zakat, yang kedua namanya nadar, ada nadar-nadar ya, zakat nadar. Yang ketiga nanti bisanya kafaroh. Kafaroh itu apa? Yaitu misalkan dia ada misalkan orang haji, nanti dia bayar dam, bayar kafaroh, ada haji tamato, bayar segini, itu wajib. Itu wajib. Nah, yang posisi paling umum namanya zakat. Zakat. Kalau ada zakat maka dia keluarkan. Nah, gitu. Nah, terus ini bentuk yang wajib tadi. Bentuk yang kedua, yang sunnah. Nah, yang sunnah ini itu macam-macamnya banyak sekali. Di antaranya yang posisi pertama namanya infak. Kalau infak pasti wajib dengan namanya harta. Jadi alladzina yunfikuna amwalahum, yunfikuna amwalahum. Jadi pasti infak itu harta. Kalau enggak harta bukan infak namanya. Jadi infak itu pasti harta. Enggak mungkin saya infak senyum ya. Infak senyum gimana infak senyum? Kalau infak senyuman besar. Infak itu pasti harta. Asli benar. Nah, giliran untuk posisi yang kedua lah ini umum. Sedekah. Nah, sedekah itu memang untuk sifatnya umum saja. Makanya orang boleh nggak sedekah dengan posisi senyum? Boleh. Maka dibilang tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di wajah saudaramu itu atau engkau berseri-seri di hadapan saudaramu itu bentuk sedekah. Makanya sampai dalam hadis disebutkan likulli tasbihatin sedekah, wa likulli tahmidatin sedekah, wa likulli tahlil. Jadi setiap tasbih, tahmid, takbir itu sedekah untuk diri kita. Maka subhanallah, 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 alhamdulillah, itu sedekah. Sedekah untuk diri kita sendiri. Nah, itu sifatnya umum. Makanya kalau misalkan hari ini Allah berikan setiap individu untuk kontribusi terhadap agama ini. Contoh misalkan, orang yang kaya, maka kontribusi dengan kekayaannya. Orang yang dititipkan Allah dengan kecerdasan ilmu dalam badannya, maka dia infak dengan ilmu dan kecerdasannya. Ketika orang sudah tidak punya apa-apa, harta tidak punya, ilmu tidak punya, apa? Tenaga. Jangan sampai salah. Tenaga itu penting. Orang nggak punya gagasan, saya minim gagasan, sulit saya punya gagasan, ide macam-macam. Bapak eksekusi ya, siap. Makanya ada orang ngisi bagian itu. Bagian mengeksekusi, bagian konseptor, bagian untuk posisi pendanaan. Maka ada sinergi gitu. Jadi itu. Makanya Allah sudah titipkan setiap individu itu punya namanya sinergi masing-masing untuk bisa kita bersama untuk menguatkan satu dengan yang lain, bukan untuk memisahkan. Saya contoh, orang kaya enak ya, bisa untuk bersedekah, bisa untuk berzakat. Orang miskin nggak bisa. Enggak, orang miskin bisa.
Dengan cara apa? Kontribusi berupa namanya sedekah, yaitu dengan dia punya tenaga kontribusi. Itu udah bagus tuh. Jadi kayak gitu tuh. Itu secara umumnya. Jadi biar kita tahu ya, ada nanti sifatnya infak, ada sedekah, ada lagi apa? Hibah. Ada hibah lagi apa namanya? Namanya hadiah. Hadiah lagi namanya apa? Macam-macam banyak lagi. Yang sifatnya lebih pada umum. Itu sedekah-sedekah yang sifatnya umum. Nah, itu biar kita tahu dulu sebelum kita nanti diskusi lebih jauh lagi. Oke, baik, kembali kepada titik awal kita. Kalau kita diskusi di awal tadi ya, Mas Iza, tentang bicara tentang zakat tadi kan bentuk keimanan. Itu hikmah pertama, orang melaksanakan zakat itu bukti iman dalam dirinya itu masih hidup. Kenapa? Dia meyakini betul rezeki itu datang dari Allah SWT. Dan dia tidak pernah khawatir kalau rezeki itu akan berkurang atau akan tertukar. Makanya tenang aja. Misalnya gini, contoh gini. Semua orang sudah dikasih kafling masing-masing. Ini misalnya contoh nih, saya punya kafling kotakan segini. Mas Iza segini. Kira-kira kalau udah kelihatan gamblang kotaknya, Mas Iza akan nyebrang ke kotak saya enggak? Atau ngambil kotak saya enggak? Enggak dong. Enggak. Kan logisnya jelas. Ngapain orang, mohon maaf, ada istilah hasad, ada istilah iri. Waduh, tetangga punya Honda Beat baru nih. Ada TV, smart TV baru nih. Kan karena dia merasa apa? Itu harusnya milik saya, bukan. Itu udah dipatok masing-masing. Nah, kalau udah dipatok masing-masing, yakin betul kalau Allah itu Ar-Razzaq, dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Nah, dengan cara posisi dia mengeluarkan zakatnya dari yang Allah titipkan, dia punya iman yang gamblang, iman yang nyata, iman yang sungguh-sungguh, bukan yang setengah-setengah. Makanya kalau ada orang mengeluarkan zakatnya kok mikir-mikir gini, aduh, kayaknya terlalu besar. Nah, itu belum. Tapi kalau mikirnya gini, kayaknya kurang nih. Nah, itu bagus tuh. Kayaknya ada yang kurang, saya ngeluarin zakat ya. Setelah dia ngeluarin zakat, tambahin deh untuk sodakohnya, tambahin deh untuk wakafnya, tambahin deh untuk anak yatimnya, untuk janda-janda dan sebagainya. Oke, maka ini ada unsur yang lebih yang ingin dia keluarkan. Itu yang pertama. Jadi hikmah pertama. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Kita bicara dari aspek segi ekonomi. Kalau secara bentuk makro, dari para pemikir-pemikir kita, ini kan tentunya sangat teknis sekali ya, maksudnya sangat teman-teman di ekonomi yang bicara itu. Dia itu sebenarnya sebagai 2.5% equalizer of economics. Apa itu equalizer? Dia sebagai penyeimbang ekonomi. Jadi ada sebuah paper yang pernah menulis ya, ada seorang pakar ekonomi. Kenapa sih hari ini terjadi ketimpangan yang sangat tinggi sekali? Atau bahasa kita ada disparity atau inequality of income. Tinggi sekali, ada yang orang punya pendapatan, yang satu lagi ekstrim sekali. Kita kasih contoh ya, misalnya contoh yang ada di Brazil. Di Brazil kan betapa sangat jauh sekali income-nya itu. Bahkan di Indonesia juga sama sih. Jadi ada video yang unik juga tuh. Jadi kenikmatan sumber daya dunia ini itu dinikmati cuma nggak lebih dari 1% ya. Cuma sekitar 300 atau 400-an orang yang menikmati secara umum menguasai kekayaan dunia ini gitu. Nah, artinya gini, ini kan kita perlu namanya penyeimbang, equalizer. Nah, ada stabilizer itu. Siapa yang menstabilkan ini? Yaitu ternyata 2,5% zakat yang keluar. Kalau semua negeri, semua orang, semua dalam konteks negeri-negeri ini mengeluarkan 2,5% dari total pendapatan yang dimiliki dalam konteks dia udah wajib membayar zakat, maka kemiskinan itu akan bisa kita tekan dengan nilai yang minim sekali. Oke, sekarang kita lihat secara histori dulu deh. Biar kita lihat secara histori. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz, beliau hanya memimpin kurang lebih 2,5 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun itu memimpin. Makanya kalau hari ini mungkin ada jadi presiden, saya jadi presiden 5 tahun, saya akan entaskan kemiskinan. Tapi buktinya 0. Ya, buat apa? Buktinya 0 dengan gaya-gaya saya akan mengentaskan kemiskinan, saya akan buat lapangan pekerjaan. Lah, dengan bukti 2,5 tahun, bayangkan. Coba kita lihat nih petanya nih. Dari Maroko, bayangkan Maroko sampai ke Syria. Membentang sejauh kekuasaan itu. Maroko udah mau nyebrang sampai ke Spanyol, Teluk Gibraltar, masuk samping ke sana. Ke Selat Gibraltar. Sampai ke posisi yang paling sini. Syria, coba bayangkan. Itu sampai di zamannya Umar bin Abdul Aziz tidak didapati orang yang bisa untuk mendapatkan zakat. Artinya apa? Mustahiknya udah nggak ada. Semuanya muzaki. Zaki.
Karena semuanya ngeluarin. Karena kebijakan pemerintahnya apa? Sangat strict sekali. Semua orang ditagih, zakatnya mana, zakatnya mana. Jadi sampai suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, karena beliau sangat waro'inya, waro' itu sangat menjaga diri. Suatu ketika bendaharawan beliau itu satu orang datang, wahai Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, sekarang kita tidak bisa untuk mengeluarkan zakat kita ke tempat kita. Sangat kagetnya beliau. Mungkin kalau hari ini pejabat yang merasa itu bangga, wah siapa dulu pemimpinnya, gua gitu loh, wah apalagi kalau DPR-nya, gua di DPR-nya ini punya kebijakan, pasti gitu, ngaku-ngaku sebagai hasilnya. Bahasanya kayak caper gitu, langsung publikasi foto-foto Instagram live ini, press conference kan gitu mesti ya. Wah, pemirsa hari ini kita udah mampu mengentaskan kemiskinan, press conference gitu, foto di mana-mana viralkan kan gitu mesti ya gitu. Umar ketika itu, Umar bin Abdul Aziz ketika itu, Masya Allah, orang wirai, sangat warok sekali. Beliau apa? Seketika itu beliau langsung nangis, ada yang bilang sujud syukur, ada yang bilang langsung bawa si bendaharawan ini, langsung dibawa di belakang kuda beliau. Jadi beliau naik kuda. Pas naik kuda, langsung datang ke sekitaran daerah beliau itu, langsung naik kuda, terus lihat, apakah benar yang diungkapkan itu. Coba bayangkan, bukan langsung serta-merta, ini pemimpinan gua, saya pemimpin yang hebat. Enggak, nangis beliau. Langsung memperhatikan satu persatu, lihat. Ternyata betul. Ketika ditanya masing-masing, kamu perlu zakat? Enggak. Karena zakat, saya udah mampu kok. Karena semua orang mengeluarkan itu. Akhirnya apa? Ada kebijakan kebijakan fiskal juga nanti. Yaitu mengeluarkan zakat untuk daerah di bawahnya. Makanya nanti ada zakat dikeluarkan dari daerah-daerah Syria ini turun sampai ke Mesir. Jadi ada tuh. Makanya kalau misalkan ada hari ini, contoh ya teman-teman di Singapura, Pak, di Singapura kita sulit Pak ngeluarin zakat Pak. Kenapa? Udah pada kaya semua, orang-orang orang-orang Muslimnya kaya semua. Terus ngeluarinnya kemana? Datang ke Indonesia deh, bayarin ke Indonesia. Makanya ada program tuh beberapa teman-teman yang di Singapura, kalau bayar zakatnya kesusahan, ya udahlah, bayar zakatnya kemana? Ditransfer dari lembaga ke lembaga sampai ke Indonesia. Itu bisa, begitu. Jadi memang pernah kejadian satu momen itu. Maka 2,5% itu dari analisa ekonomi, ketika semua orang serentak mengeluarkan zakatnya dalam setahun 2,5% saja, itu otomatis di tempat itu dia akan drastis nilai poverty-nya, nilai kemiskinannya nyaman sekali. Dan itu posisinya adalah dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip sudah bening terus gitu. Gak usah pakai acara yang harus gini, gak usah gitu. Semua ngeluarin kesadaran. Makanya kesadaran muzaki untuk mengeluarkan zakat itu sangat penting kuncinya. Makanya banyak sekali ya di antara teman-teman sekarang ini risetnya tentang apa? Awareness. Sekarang para muzaki itu sudah para aware nggak sih untuk bayar zakatnya? Terus ada isu trust, ada isu tentang trustworthy-nya. Apakah bisa dipercaya lembaga ini dan sebagainya? Terus kemarin lagi rame di Indonesia, ada lembaga filantropi yang sedang dihantam, sedang ramai macam-macam. Wah, sekarang lagi turun. Makanya teman-teman yang ada di filantropi sedang berjibaku untuk memulihkan luka itu. Luka, kasihan sekali. Udah luka banget tuh. Udah luka, sekarang mau naikkan lagi. Nah, ini pertanyaan sekarang mungkin nanti bisa di riset sama Mas Izah dan tonton di ICP. Setelah pasca kejadian itu, apakah akan naik atau akan turun di tahun 2023 ini atau di Idul Fitri ini, naik atau tidak? Ya kita bicara tentang konteks zakat malnya ya, zakat mal itu kan gitu. Nah jadi ini gimana ini? Karena secara nasional sangat ramai sekali dibicarakan. Orang-orang merasa, jadi ternyata kemarin buat acara buat dana gitu-gitu ya, ternyata ada potongan sampai segitu ya. Kita nggak tahu gini-gini. Jadi ramai kan. Padahal diterangkan secara hukum ada ketentuannya, ada DPS-nya, ada yang mengawasinya dengan gamblang sekali. Tapi tentunya apa? Isu blow up terkait tentang isu itu sangat tinggi sekali. Makanya trustworthiness menjadi satu kendala yang cukup besar hari ini untuk bisa kita selesaikan. Nah, jadi kita titik poin pertama yaitu secara ekonomi 2,5% ini menjadi equalizer, jadi menjadi stabilizer untuk ekonomi secara umum. Jadi kalau semua orang sadar tentang wajibnya bayar zakat, itu sangat nyaman sekali. Istimewa sekali zakat ini punya peran terhadap ekonomi secara umum. Oke, kita lihat masa flashback di zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasul, ketika pertama kali zakat ini diwajibkan, itu Rasul memilih di antara para sahabat 25 orang. 25 orang ini dibagi dalam, ada yang bilang 3 divisi, ada yang bilang 5 divisi. Di antara para pakar menyatakan ada yang 3, ada yang 5 divisi. Nah, tapi whatever divisi itu, selama kita bicara terkait tentang zakat, itu semuanya punya fungsi yang
bagus sekali. Di antara apa? Fungsi data. Makanya Rasul mengirimkan di antara para sahabat untuk ngedor pintu masing-masing. Coba bayangkan. Kira-kira ada nggak di rumahnya Mas Iza hari ini ngedor pintu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dikira maling. Waalaikumsalam. Kan paling ngedor pintu kan, wah minta sumbangan nih, katanya gitu-gitu. Zaman dulu enggak, sahabat itu ngedor pintu, terus ditanya, mana zakatnya? Lah, zakatnya katanya, aku diperintah oleh Rasul untuk mencatat zakatnya. Catat, Pak. Jadi pencatatan awal itu dilakukan. Bukan ngambil langsung, bukan. Catat dulu. Rumahnya si fulan, hartanya segini, ambil segini, mesti. Nah, terus keesokan harinya atau pekan depannya, itu ada divisi kedua. Orang yang ngambil. Jawabkan, orang yang ngambil. Orang yang ngambil datang, cik-cik ngambil. Nah, orang yang ngambil ini artinya udah dikalkulasi. Ada yang kalkulasinya tambah, ada yang kurang. Nanti dideklar kan, dikasih tahu. Oke, diambil. Setelah diambil, divisi ketiga apa? Dia yang jaga store, yang jagain itu. Makanya ada cerita lucu itu kan, cerita yang sahabat Abu Hurairah yang malam-malam ketemu sama iblis itu, ketemu sama setan itu. Yang tiap malam dipegang, tiap pagi hilang terus kan, hilang terus ya. Sampai sahabat Abu Hurairah bingung. Kamu nanti pagi aku laporin sama Rasul katanya. Pas pagi hari hilang loh, hilang. Terus dilaporin lagi, tak laporin lagi sampai 3 kali. Terus 3 kali dibilang gini. Terus Rasul bilang kan, nanti kalau ketemu lagi gini, cerita singkatnya gini. Pokoknya bacakan ini, biar nanti dia nggak hilang. Pas ternyata betul. Terus dia bilang, kamu tuh siapa? Aku ini setan katanya, yang mau mengambil harta zakat di Baitul Mal ketika itu. Maka Abu Hurairah bingung. Orang ini ngambil, mana sih mau ngambil kan? Sampai ternyata dikasih tahu, aku ini setan. Rasul ngasih tahu juga, dia tuh nanti gini, bacakan gini. Terus akhirnya dia tanda kutip terganggu terselamatkan dari gangguan setan tersebut. Nah, jadi divisi ketiga itu orang yang store, orang yang mengelola, yang jagain, dikelola dan macam-macam. Terus divisi keempat apa? Nyari namanya orang-orang yang miskin. Jadi data itu akurat. Mohon maaf sekarang ini, mohon maaf Mas Iza, yang kita bilang zaman modern ini, data kita valid nggak? Siapa yang muzaki, siapa yang mustahik? Kira-kira gimana jawabannya? Valid nggak itu? Kalau di lembaga-lembaga zakat sih ada data yang orang miskin yang jadi asnafnya gitu Pak, ada sih Pak. Kayak di ada. Ada. Tapi nggak tahu valid atau enggaknya Pak. Saya kurang tahu ya Pak. Makanya gini, validasi inilah yang menjadi matters di lapangan. Sekarang gini deh, kita lihat ilustrasinya gini. Basnas punya data. Punya data kan? Oke. Rumah zakat punya data. Oke, punya data nih. Terus Darut Tauhid Peduli Umat punya data. Oke. Terus Kementerian Sosial punya data. Punya data kan? Punya data. Oke. Pertanyaan gini, kalau semua punya data, terus ini udah di cross check belum dari bawah? Validasinya udah di cross check betul nggak? Apakah data ini sudah divalidasi setiap orangnya? Makanya akhirnya yang terjadi apa? Zakat ini ada yang tanda kutip ya. Oh, ini ada yang dapat 2 kali. Ada yang belum dapat. Oke. Jadi ada yang seperti itu. Seperti itu. Makanya kadang-kadang kita perlu untuk validasi. Oh, jangan kan gitu. Saya bertahun-tahun, kurang lebih ada sekitar 5 tahun, 6 tahunan jadi panitia di masjid. Baru masjid kita yang di Bogor itu dapat license UPZ. Kita aja sampai ketemu sama Pak RT, Pak RT, Pak RW. Mana yang divalidasi? Pak, yang dari Bansos ini. Yang dari ini. Terus bingung. Yang benar yang mana? Bapak mau yang mana? Lupa Bapak mau yang mana? Bukan yang mana. Yang dia berhak untuk dapatkan namanya zakat. Itu gimana posisinya? Jadi kan gitu. Akhirnya kita diskusi balik, Pak, kriterianya ini, Pak. Oke, kalau gitu, Pak, katanya, kata Pak RT, itu perlu surveyor untuk survei balik. Aduh, surveyor lagi. Gimana surveyor lagi nih? Bingung. Makanya sampai data yang kedua itu apa? Kita mengetahui mana mustahik kita yang benar-benar mustahik, yang paling vulnerable, paling bawah. Paling bawah siapa? Paling bawah siapa kan gitu. Nah, ketika sudah paling bawah kita tahu, oh ini yang paling bawah adalah ini. Maka jadi target kita untuk kita. Terus yang terakhir divisi dia yang menggelontorkan. Jadi ada 5 divisi itu digelontorkan. 1, 2, 3, 4, 5 gelontorkan. Nah, itu jadi zakat bisa dilaksanakan dengan sangat nyaman sekali. Ya tentunya ini hari ini kita perlu perapian ya, dan Basnas sudah sangat bagus sekali untuk melakukan target itu. Maka kembali lagi pada keistimewaan kita zakat di konteks secara ekonomi. Jadi dia menjadikan stabilizer, menjadi bumper paling bawah. Kalau misalkan kita bicara bangunan ekonomi, zakat itu pondasi paling dasar. Ketika semua orang sadar untuk mengeluarkan zakatnya,
orang mulai gemar untuk berdonasi, memberikan sebagian dari hartanya untuk orang lain dan sebagainya, itu akan sangat nyaman sekali, sangat bagus sekali, kan gitu. Maka kita sangat bersyukur Indonesia menjadi salah satu negara yang dermawan, yaitu 78%, sehingga 78-79% lah. Bahwasanya dalam bentuk survei itu kita mendonasikan sebagian yang kita miliki. Artinya orang Indonesia tuh, mohon maaf ya, ketika dijual rasa ibanya tuh dapat banget gitu. Kayak jualan IBA itu sangat dapat banget di Indonesia. Giliran mungkin kalau di luar negeri hal itu tabu, tapi kalau di Indonesia mungkin masih oke lah jualan seperti itu. Makanya sekarang ini perlu kita saring ya, jangan sampai menjual kemiskinannya, menjual ini ya. Tapi kita program itu harus berkelanjutan, sustainability-nya dan sebagainya itu di progres zakat tersebut. Jadi kembali pada titik yang kedua, selain kita bicara keimanan, keistimewaan utama dari zakat tersebut, yang kedua adalah konteks ekonomi, dia menjadi penstabil ekonomi. Kita belum bicara jauh tentang fiskalnya gimana. Kalau kita bicara moneter kan tentu kita bicara moneter ya. Fiskal itu kebijakan yang sifatnya ini spending kita gimana dengan kita ada zakat dan sebagainya, itu bisa juga diarahkan dari sana. Oke. Itu bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, kalau kita bicara konteks zakat dalam spesifik ya, zakat spesifik ya. Artinya ada zakat yang sifatnya kepada badan kita, ada yang zakat sifatnya kepada harta. Yang paling dekat dengan kita adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini zakat yang dikeluarkan oleh setiap individu berupa apa? Makanan pokok yang biasa dia makan untuk mensucikan dirinya ketika bulan Ramadan, atau batas terakhir yakni sebelum khotib berdiri untuk melaksanakan khutbah, atau sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Ketika sudah sholat Idul Fitri, maka tidak menjadi zakat, menjadinya sebagai sodakoh saja. Nah, oke, sekarang kita bahas sedikit dulu tentang zakat fitrah. Makanya ini kadang-kadang kalau ada diskusi menarik juga ya, kalau teman-teman yang di divisi penelitian atau di teman-teman di SEFIT atau teman-teman yang menyimak ya, kita coba deh lihat data zakat fitrah kita tuh yang terkumpul ya, baik berupa namanya benda, yaitu beras, atau berupa namanya uang. Itu gimana sih sebenarnya? Maksudnya berapa jumlahnya? Kan sebenarnya akumulasi data itu banyak sekali. Ini kan kita bisa coba untuk regress, kita coba untuk lihat apakah sebenarnya ada dampak yang signifikan kepada teman-teman yang tanda kutip ya, yang paling vulnerable. Karena kan ini makanan pokok gitu, kebutuhan yang paling dasar. Ini yang menjadi concern pertama. Jadi zakat fitrah itu zakat yang menurut pandangan saya pribadi itu zakat yang paling basic banget. Kenapa? Yang diperlukan adalah memenuhi hajat orang banyak, berupa beras, berupa makanan pokoknya, gandumnya, sagunya, dan sebagainya. Kan gitu. Biarpun kita tahu dalam konteks cara membayar, kita bisa memberikan namanya uang. Itu perbedaan dalam fikih ya, dalam hal tersebut. Jadi, zakat fitrah ini perlu kita untuk gali lagi. Kita coba, mungkin dalam bentuk case study ya. Mungkin teman-teman di SEFIT nanti pengen lihat ya, di antara 1-2 masjid ini, terus langsung kita pengen, jangan, kalau survei terlalu lama, mungkin kita pengen tanyakan dengan singkat, interview 2-3 orang dari para mustahik itu, sebenarnya terbantu nggak sih secara moral, secara ekonomi, secara kebutuhan pokoknya itu terbantu atau tidak? Yang ketika itu di blow up dengan baik, orang semakin aware terkait membayar zakat fitrah, itu menurut saya sangat bagus sekali. Jadi zakat fitrah perlu dikuatkan dalam konteks ketahanan pangan untuk kita ini. Nah, di sisi lain itu kita juga bicara tentang food security yang ada di Indonesia ya. Artinya gini, kalau orang membayar zakat fitrah, ada yang pakai posisi beras, artinya berasnya harus ada dong. Masa berasnya nggak ada? Kan aneh. Orang bayar zakat tapi kok nggak ada berasnya, kan lucu. Mau bayar nih, mana berasnya? Nggak ada. Loh gimana? Orang makanan pokoknya beras kok, kan gitu. Jadi beras itu juga menjadi isu. Apakah beras kita semakin naik atau semakin turun? Nah, menurut data, sebenarnya kemarin saya sempat search ya. Data di Indonesia, produksi padi gabah kita yang kering ya, maksudnya dalam bentuk ton ya, itu nurun cukup drastis ya, angkanya 25-27%. Jadi dari tahun 2012 sampai 2022 kemarin itu cukup variatif. Yang paling tinggi kemarin kalau saya tidak silap tahun 2017 ya, itu sampai 86 juta something lah ton. Sekarang kita udah turun sampai 54 juta. Jadi artinya jauh banget, 80 sampai ke 50 gitu. Drastis banget gitu. Jadi sampai dari tahun 2018, 19, 20, 21, 22 itu sekitar 54 jutaan. Jadi artinya produksi padi kita turun juga gitu. Ini yang perlu juga menjadi concern kita. Selain kita bicara zakat fitrah, ada nih item yang perlu kita kuatkan juga dari segi penguatan pangan tersebut. Nah, ini
Poin pertama. Jadi zakat fitrah kita harus keluarkan lebih awal. Lebih awal. Artinya apa? Kalau misalkan kita bisa pengen keutamannya, silahkan dibayarkan pas ketika adzan, mulai dari adzan maghrib tanggal 1 Syawalnya sampai sebelum nanti posisi kira-kira ya tengah malaman atau posisi nanti sebelum subuh. Itu paling utama. Ya, silahkan untuk dibayarkan kepada lembaga amil zakat dan sebagainya. Di antara para ulama lucu. Bukan lucu ya, artinya diskusinya gini. Ada nggak sih amil zakat fitrah? Di antara para ulama menyatakan tidak ada amilnya sebenarnya. Amil itu hanya fokus kepada zakat mal. Kalau amil untuk zakat fitrah itu dibilang apa? Yaitu orang yang posisinya apa ya, menyalurkan atau tangan panjang dari para mustahid. Jadi artinya ya itu sebenarnya ya bukan sebagai amil, dia ada tangan panjangnya saja. Ada yang bilang kayak gitu. Kenapa? Karena tidak ada porsi amil dalam zakat fitrah. Ada nggak? Amil zakat fitrah itu ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada porsinya. Lo dapat berapa? Dari semua ton, 1 ton, misalnya berapa, 5 ton gitu. Ya udah, ini ada amilnya 5 orang. Yo, ambil 1/8-nya. Jadi orang kaya semua itu kan. Dia makan harta beras dari zakat fitrah. Emang aneh? Nggak ada. Yang ada itu pada zakat mal. Porsinya maksudnya, porsi bagiannya kan gitu, porsi bagiannya. Oke. Ini yang perlu kita garis bawahi lah untuk zakat fitrah. Zakat fitrah masih banyak yang bisa digali. Yang pada titik awalnya keistimewaannya apa? Untuk membantu teman-teman yang pada titik paling bawah, vulnerable, yang paling bawah. Itu yang perlu kita untuk garis bawahi kan gitu. Nah, terus yang kedua, nah kita bicara zakat secara eksklusif dalam artian zakat mal, zakat harta ini. Nah, di posisi zakat harta pada konteks Ramadan ini yang perlu kita koreksi pertama kali Mas Iza, itu adalah apakah benar dalam putaran haul 1 tahun ini jatuhnya di Ramadan? Itu dulu pertama kali yang perlu kita koreksi. Karena kebanyakan orang hari ini bayar zakatnya, pokoknya nunggu Ramadan deh. Iya, Pak. Betul, Pak. Saya bingung. Kadang-kadang ada orang yang tanya konsultasi, Pak, saya mau bayar zakat, gini. Saya boleh nggak bayar zakatnya di Ramadan? Nah, Pak, kapan haulnya, jatuhnya kapan? Bapak jangan tahu-tahu. Yang penting Ramadan saya mau ngeluarin. Ya bukan gitu, Pak, caranya. Jadi kadang-kadang suka bingung sebenarnya. Ini gimana ya? Tahu-tahu kok. Ya udah deh, yang penting ngeluarin pas Ramadan karena pahalanya gede. Saya juga bingung. Kok yang penting pahalanya gede, Pak? Bukan gitu, Pak. Yang penting ketentuannya terpenuhi. Jangan ngomong yang penting dapat pahala gede, gini. Tapi kalau udah mentok, kadang-kadang saya udah mentok tuh. Ya udah Pak, enggak apa-apa lah. Ini ngeluarin niat zakat ya Pak. Tapi sebenarnya Bapak belum mengeluarkan zakat. Zakat Bapak nunggu 2 bulan lagi. Karena haulnya sebenarnya bulannya nanti, bukan sekarang. Maka dihitung. Maka hitungannya, mohon maaf, bukan hitungan dari Syamsiah ya, bukan dari Januari, Februari, tapi dari Komariahnya. Dari posisi Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, itu dihitung. Untuk posisi zakat perniagaan atau zakat mal yang berputar dalam setahun. Nah, tapi kalau misalkan pas jatuhnya di bulan Ramadan, itu sangat istimewa sekali. Kenapa? Orang mengeluarkan zakat kewajibannya dalam konteks mengeluarkan zakat, dia melakukan di bulan yang terbaik. Mantap. Mantap sekali. Nah, makanya teman-teman kalau misalkan mau mencoba ya, tanda kutip putaran haul satu zakatnya, satu putaran 1 tahunnya, itu apakah dalam konteks sudah dikeluarkan atau tidak? Itu. Jadi kalau bisa sudah dikeluarkan, ya artinya oke, ini pas posisinya untuk zakat hartanya dikeluarkan di Ramadan. Makanya pas ketika Ramadan ke Ramadan lagi itu bagus sekali. Itu yang pertama dulu ya, pengen kita diskusikan. Artinya jangan sampai kita salah nih cara bayar zakatnya nih, kan gitu. Oke. Terus sekarang kita masuk pada tahapan yang ketiga. Jadi kita udah bahas ya bentuk keimanan. Dia sebagai penstabil ekonomi. Terus yang ketiga sebenarnya kita bahas zakat fitrah itu sebagai apa? Yaitu sebagai penolong utama untuk mereka-mereka yang pada level paling bawah. Paling bawah itu harus kita penuhi kebutuhan dasarnya. Oke. Terus yang keempat, keistimewaan posisi zakat konteks makro ya, ini kita masih konteks makro, itu apa? Dia menjadi pendapatan atau sumber pendapatan negara. Makanya di beberapa daerah, contoh nih, mungkin Mas Izzas juga udah tahu ya. Kalau di Aceh,
Kan kita bicara APBD dong, bukan APBN. Kalau APBN kan negara, APBD dong. APBD-nya itu sudah di-merge, sudah dimasukkan bareng dengan zakat. Jadi zakat itu menjadi pendapatan daerah. Jadi langsung masuk tuh, langsung masuk. Nah, saya ingat videonya Ustaz Abdul Somad malah. Ustaz Abdul Somad itu pernah bilang, di Riau kami dapat zakat 10 miliar. Sangat dengan gagahnya beliau 10 miliar. Kayak gede banget gitu. Datang ke Aceh, Ciut. Baru Aceh Barat aja. Di Aceh Barat. Aceh Barat, belum Aceh Barat. Terus dibilang, Ustaz tadi berapa? 10 miliar. Kami 15 miliar, Ustaz. 15 miliar katanya. Katanya, waduh, kalau tahu gitu saya nggak ngomong dong. Saya kalah katanya. Katanya. Makanya Ustaz, kalau mau ngomong dulu, bilang, mau ngeluarin statement apa. Kami punya datanya nih. Jadi di Aceh itu 15 M, coba enggak. Maksudnya dibandingkan dengan kawasan yang Riau yang sangat luas sekali, cuma satu kabupaten itu, Kabupaten Aceh Barat itu 15 M gitu. Makanya gini, di Aceh itu sudah blended menjadi satu kesatuan dengan pendapatan daerah. Kan gitu. Ini menjadi pendapatan. Kalau dalam konteks nasional hari ini, tentunya kita tahu ya, Basnas sebagai pengelola secara nasional yang independen, itu juga bisa menjadi tanda kutip ya, membantu proyek-proyek yang tanda kutip pemerintah sasarkan. Ya ketika kita bicara kemiskinan di tempat mana nih yang paling vulnerable, yang paling bawah, maka zakat hadir dia. Tuh 234 hadir. Tuh 234 hadir. Zakat ketika hadir di satu tempat, dia sudah datang. Maka otomatis perut semua orang di tempat itu sudah bisa ditangani. Kalau kita ngomong perut, wah ini kan kebutuhan hajat orang banyak. Makanya ketika ada orang yang nanya, kenapa Pak Harto bisa mampu berdiri dengan tegaknya 32 tahun? Jawabannya simpel, semua pakar bilang, karena Pak Harto bisa memberikan, tanda kutip, kenyamanan perut bagi semua orang di zaman beliau. Makanya sangat-sangat dijaga betul masa pemerintahnya Pak Harto, tanda kutip, pangan itu harus kita berdiri tegak, makanya berdikari atau swasembada pangan lah bahasa kita. Makanya di zaman beliau kita tidak menafikan tanda kutip ada kontribusi yang bagus sekali dalam konteks pangan. Gitu. Biarpun ada yang mencela dan sebagainya, tapi kita bicara segi positifnya saja. Nah, gitu. Buat apa kita bicara mencela macam-macam? Ini bulan Ramadan. Kita ingin hal yang positif kita bisa ambil. Kan gitu. Yaitu berupa namanya pangan yang kita bisa stabil, bisa kita swasembada pangan. Nah, pada konteks ini zakat ketika hadir kepada tempat-tempat yang teman-teman tanda kutip, tempat ini membutuhkan pakan lah, maka perut sudah bisa dipenuhi. Ketika perut sudah bisa dipenuhi, maka orang bisa berpikir dengan cerdas, berpikir dengan nyaman sekali. Makanya dalam Islam itu puasanya bagus sekali itu. Puasanya cuma posisi normalnya ya. Mungkin yang paling lama ada yang pernah puasa sampai 16 jam tuh ada. Teman-teman yang di Inggris 16 jam, 17 jam tuh ada katanya. Tapi kalau kita normal di Indonesia, di Malaysia misalkan, itu kan puasanya normal ya. Normal berapa? Anggap aja sampai posisi, ya kalau kita ujung dari ujung ya, misalnya dari jam 5 sampai posisi jam 6. Ya kurang lebih ada lah. 11-12 jaman lah. Nggak begitu lama, sekitar 11-12 jaman itu. Pertanyaan gini, ketika orang tidak terlalu lapar, terus dia sudah dikasih makan, dia bisa berpikir dengan baik lagi. Tapi kalau kelebihan dia posisi untuk sampai lama dia puasanya, maka dia menjadi, tanda kutip, mohon maaf, rakus. Kan orang kalau lapar itu jadi rakus. Rakus beringas, semua pengen diambil, pengen dirasakan, dan sebagainya. Maka kalau dalam konteks puasa, ada namanya orang lapar mata. Pengennya ini dengan puasa, dia udah nggak mau lagi. Duh, apa ya makan ya? Kolak kayaknya enak. Udah makan sedikit, udah nggak mau lagi. Lapar mata, dan sebagainya. Jadi, ini perlu dikontrol lah, dan sebagainya. Nah, pada konteks yang keempat ini, maka zakat ketika hadir ke beberapa tempat yang memang sangat-sangat bawah sekali, itu dia membantu teman-teman secara ini kepantasan makan atau ketahanan pangan dari teman-teman yang sangat miskin ini. Jadi keistimewaannya dia punya bantuan secara tunai langsung. Makanya zakat yang porsi pertama itu untuk dikeluarkan bagi mereka fakir sama miskin. Jangan sampai orang-orang fakir miskin ini terlantar. Kan gitu. Makanya Imam sahabat Ali bin Abi Thalib menyatakan qiwamul bilad itu ada 5. Yang paling akhir itu apa? Doaul fuqara, doanya orang-orang fakir. Kalau orang-orang fakir doa, itu otomatis langit terbuka. Oke, kalau mau orang-orang fakir
Pas ketika kita misalkan mau sedekahkan, Pak, niatkan, Bismillah, semoga dilindungi dari semua mara bahaya. Weh, dah keluarkan. Udah gitu, niatkan gitu boleh. Niatkan lillahi ta'ala, pokoknya intinya untuk kebaikan semua, dan sebagainya itu boleh sekali. Jadi, pada konteks kita bicara zakat, jadi, dia membantu teman-teman yang ada di bawah. Keistimewaannya sangat gamblang sekali dan sangat nyata sekali. Dan gitu. Jadi, punya implikasi yang bagus lah. Terus yang terakhir kita tutup, biar nanti kita ada tanya jawab ke teman-teman ya. Artinya sebagai pemantik kita untuk teman-teman di ISEFIT dan juga yang menyaksikan. Jadi kontribusi kita atau ukuran kita zakat hari ini tuh sudah sejauh mana? Secara makro atau secara mikro individual kita masing-masing. Ada teman saya ya, yang paling simpel lah, dekat teman, salah satu teman dekat saya yang ada di Malang. Itu ketika saya tanya, tahun depan cita-cita mau ngapain nih? Dijawab sama dia, saya cita mau bayar zakat bro. Zakat katanya. Kok jadi cita-cita? Ya, banyak orang yang jarang punya cita bayar zakat. Saya punya cita, saya akan bayar zakat. Berapa bayar zakatnya? Saya nggak banyak-banyak, paling zakat saya cuma 10 juta. 10 juta kan bagus juga zakat. Artinya kan dia punya target penjualan berapa? 10 juta kan gitu. Bahkan 2,5% 10 juta kan. Jadi artinya targetnya sedia. Saya nggak nargetin berapa yang saya dapat, tapi saya narget zakat saya segitu. Jadi hebat juga, dia punya misi kayak gitu kan gitu. Jadi intinya sekarang ini kita coba untuk secara internal kita punya kesadaran untuk bayar zakat atau tidak. Setelah posisi bayar zakat kita sudah sampai atau tidak, kan ada ilmunya dalam bayar zakat itu. Kita mau berbagi atau tidak. Kita masih suka mikir nggak kalau berbagi itu membuat kita jadi miskin, enggak. Makanya banyak sekali video-video yang menyatakan orang berbagi itu tidak akan pernah menjadikan Anda miskin. Bahkan ada cerita yang saya tutup paling akhir ya. Cerita yang paling lucu sekali itu cerita yang cukup menggelitik juga, itu ceritanya Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu, ini gila, cerita ini itu terjadi setelah perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang sangat exhausted, sangat jauh sekali. Sampai mau ke Tabuk, mau masuk ke Palestina, Syria, jauh sekali. Karena saking pacekliknya ketika itu, orang-orang yang posisi masa panen, karena balik lagi panennya udah mau busuk, panen kurma tuh mau busuk, sampai ke Medina udah mau busuk tuh, kurang 2 atau 3 hari. Terus Abdurrahman bin Auf dia pernah doa kan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, aku pengen miskin, pengen hidup sama orang miskin, mati juga sama orang miskin. Itu kan doanya doa sakral. Kayaknya nggak ada hari ini orang mau doa kayak gitu. Ada nggak kira-kira? Mas nggak berani nggak doa gitu? Nggak ada. Nggak berani ya? Nggak berani ya? Ada tuh. Itu doanya tuh masyhur tuh. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dengan keadaan orang-orang miskin. Nggak ada yang berani tuh. Terus ulama ngasih tahu, miskin itu apa? Miskin cuma dari aspek bukan harta, tapi cuma aspek fakir kepada Allah. Miskin itu fakir kepada Allah. Hanya butuh pada Allah saja. Pokoknya ulama bilang gitu lah. Tapi kalau secara bahasa, hidupkan aku dalam miskin, mati itu gini. Suatu ketika beliau pas pulang, itu punya momen. Saya kayaknya bisa nih jadi orang miskin hari ini. Oke. Beliau muter Madinah. Madinah itu diputerin semua. Semua dagangannya sahabat. Kurma semua itu diborong sama beliau. Dibayar 2 kali lipat. Nih. Cash semuanya. Bayangkan. Habis itu datang, selesai, beliau kan uangnya habis. Alhamdulillah, ya Allah, aku miskin hari ini. Senang sekali. Busuk nggak bisa dijual, senang banget. Wah, senang banget. Udah senang. Kenapa? Karena nggak ada beban kan. Udah nggak bisa dihisap lagi, udah nyaman sekali. Ujub-ujub punya cerita. Datang kafilah, ada beberapa kafilah datang dari Yaman. Cik. Datang ke orang Madinah. Penduduk Madinah, ya. Mana kurma kalian? Kurmanya udah kami jual semua. Kepada siapa? Kepada Abdurrahman bin Auf. Siapa itu Abdurrahman bin Auf? Ada. Orang paling kaya, kami dibayar 2 kali lipat, tempatnya di ujung sana rumahnya. Ya udah, kasih tahu mana tempatnya, datang. Cek, datang ke sana. Sampai ke tempat sana lucu. Terus kamu Abdurrahman? Ya. Oh, kurma-kurma ini ya, yang punya kamu? Ya, milik saya. Kurma ini kami beli ya? Enggak. Kualitasnya buruk, enggak kami jual. Enggak, kami mau beli. Enggak saya jual katanya. Ngotot enggak mau dijual katanya. Terus sampai bilang gini, salah satu utusan tuh bilang, kami ini kafilah yang diutus Raja Yaman, yang kami sudah membawa harta semua ini,
dan kami diperintahkan oleh tabib kami, ini tabibnya datang, untuk membawakan semua kurma yang mau busuk ini, dan kurma ini akan menjadi obat yang kita bawa nanti di Yaman. Jadi di Yaman itu ada wabah, yang wabah itu bisa disembuhkan hanya dengan posisi kurma busuk. Coba, sampai orang bingung, orang udah mau miskin, sampai kalau kami bawa balik barang kami yang kami bawa, kami akan dihukum sama raja. Ini harus kamu bawa, nih, diterima. Jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat dibayar, coba bayangkan. Jadi Abdurrahman bin Auf udah mau jadi miskin, itu nggak jadi miskin, kaya lagi dia. Ya Allah, kaya lagi katanya. Udah niat banget pengen jadi miskin, nggak jadi miskin. Jadi kaya, bingung. Ya ini gimana ya katanya. Ya enggak, emang kamu saya takdir jadi orang kaya, ya udah. Makanya kaya tuh harus mengeluarkan cepat. Makanya orang hari ini kan bingung ya. Ada nggak sih orang yang mau niat, ya Allah niat karena aku jadi orang miskin? Oh, nggak ada. Ini orang niat betul sampai doa tuh. Hanya doa kan sungguh-sungguh gitu. Nggak yang nggak main-main gitu. Jadi ini betapa sangat hebatnya orang mengeluarkan zakat tersebut. Jadi sekali lagi zakat ini sebenarnya punya potensi yang banyak sekali. Kalau kita gali dari segi berbagai macam. Maka intinya teman-teman yang di zakat bisa mengeksplorasi ya. Isu apa sih yang sekarang hari ini bisa kita kembangkan lagi ya? Tentang posisi, tentang keistimewaan zakat secara nasional di ekonomi, atau kita bicara tentang pembuktian sekarang empiris tentang kebahagiaan orang bayar zakat itu bahagia atau enggak, berdonasi itu bahagia atau tidak, kan gitu. Kita bicara yang ringan-ringan lah. Kalau misalkan sampai efek makro, ya pakai data-data makro, kita coba buktikan yang simpel-simpel yang ada dalam Al-Quran, kita coba buktikan. Ini modelnya ini, kita ini modelnya ini, kan bisa juga seperti itu. Oke, saya kira seperti itu untuk kita mengawali diskusi. Ini udah mau 6:30 juga nih, udah juga nih. Oke, silakan. Langsung sesi diskusi ya Pak? Ya, sesi diskusi. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung tulis saja di kolom komentar. Ini saya bacakan dulu dari atas kalau ada. Ini dari Muhammad Rizky Sidik, Pak. Dia bilang variabel integrasi database Mustahik dan Muzaki memang selalu menarik Ustadz. Tanda jempol. Isu perapihan data memang harus selalu kita dorong untuk diperbaiki. Dan juga Basnas dan Laznas dapat memperluas kerjasama integrasi data ini dengan Kemensos kalau bisa sekalian Kemendagri. Jadi masing-masing lembaga zakat tidak lagi punya nomor induk Mustahik masing-masing. Bisa disinkronkan dengan NIK dan KTP. Kalau pertanyaan dari saya kan tadi Ustadz menyebutkan kalau kita sodakoh, kita mengeluarkan tapi jadi kaya. Kalau kita kan disandingkan dengan kata riba ya, Ustadz. Kalau riba mendapatkan tapi merusak ya, Ustadz. Nah kan ada kadang menemukan di Al-Quran juga kita mengeluarkan zakat dan menegakkan sholat waqimus sholah wa atu zakah. Waqimus sholah wa atu zakah itu 100 lebih kayaknya. Allah berfirman dalam Al-Quran itu mengindikasikan apa ya, Ustadz? Apa derajatnya sama dengan sholat, zakat itu atau gimana, Ustadz? Oke, baik ini. Kalau kita sebutkan dalam surat Al-Baqarah yang disebutkan ya tadi ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yamhaq, muhiko itu artinya dibinasakan, dihancurkan, dihapus. Yamhaqullahu riba, Allah hancurkan, Allah binasakan namanya pelaku riba dan rentetan-rentetannya. Terus wa yurbis shadaqat, Allah tumbuh kembangkan namanya sedekah. Yaitu namanya orang yang mengeluarkan zakat, mengeluarkan bagian-bagian porsi dalam hartanya itu. Oke. Sekarang gini. Kita coba melebar pada ayat Al-Quran yang banyak sekali pada redaksi waqimus shalah wa atuz zakah. Oke. Ini bagaimana para mufassirun memberikan keterangan kok selalu didampingi dengan sholat namanya zakat. Sholat dengan zakat. Ini gini. Kekuatan posisi sholat dengan zakat itu seakan-akan kekuatannya satu dengan yang lain saling menguatkan. Kekuatannya kuat sekali. Jadi punya keterikatan yang kuat. Antara posisi orang bisa menegakkan sholat dengan kokoh dengan dia membayarkan zakatnya. Jadi tanda kutip, mohon maaf, orang yang posisinya bicara tentang oke, saya sholat deh, tapi dia tidak tanda kutip ya, tidak soleh sosial, itu nggak sempurna gitu, nggak bisa puzzle-nya nggak bisa selesai gitu. Saya contoh gini nih. Yaudah dah, saya soleh secara individu saja. Sholatnya rutin, tahajudnya rutin, duhanya rutin. Pokoknya semuanya sholat itu semua dilaksanakan. Nah, rawatibnya macam semua. Tapi terhadap harta, dia kikir, dia bakhil.
Hitung-hitungan. Itu nggak bisa. Solehnya soleh individu. Solehnya itu harus yang kedua. Masuk apa? Soleh yang secara sosial juga. Berupa apa? Dia care sama orang-orang, care sama tetangga, care sama orang-orang miskin. Gitu maksudnya. Jadi kalau secara apa ya kebahasaan, dia punya kekuatan yang melekat kepada sholat dan zakat itu. Jadi makanya rentetannya wakim salawatu zakum. Jadi satu rentetan yang tidak bisa untuk dilepaskan. Makanya dia punya penopang satu dengan yang lain. Gitu. Jadi intinya seperti itu sih. Dia seperti itu. Kayak contoh cerita yang apa ya kita dapati, Umar itu pernah negur di antara para tabiin. Suatu ketika Umar itu bilang gini, aku subuh sholat imam, aku lihat kamu di sini. Maksudnya beliau jadi imam terus salam beliau lihat di sini. Kamu duha pas saya inspeksi pasar, kamu di sini juga di masjid. Kamu ngapain sih katanya? Aku dzikir sama Allah katanya. Hah, dzikir katanya. Terus dijawab lagi. Terus gimana kamu caranya dapat makan sarapan? Tenang. Nanti saudaraku datang, dia bawa makanan, terus kasih makan ke aku. Terus Umar jawabannya simpel sekali. Enggak, kamu pergi sana, cari makan kamu sendiri katanya. Loh, kenapa katanya? Apa yang dikira sama Allah? Enggak, kamu bukan dikira, kamu malas katanya. Terus dia bilang gini, wa aku ba'abadu minka. Saudaramu lebih menghambakan diri dibandingkan kamu. Enggak, derajatnya lebih tinggi saudaramu yang dia nyari makan, dia bersedekah untuk dirimu, dan sebagainya. Kan gitu. Jadi posisinya tidak bisa Anda, saya asik sholat sendiri. Tidak peduli sama tetangga, tidak peduli dengan aspek ekonomi kita, ya enggak. Maka bisa kita sinkronkan dengan konteks, ya udah, namanya posisi sholat dia menjadi satu ibadah yang hubungannya dengan Allah, zakat itu pondasi Allah dengan manusia, jadi pas gitu, sinkron gitu, enggak yang kalau gini saja kan nggak bisa berdiri, maka harus ke sini dan ke sini. Gitu maksudnya, kurang lebih seperti itulah. Jadi apa ya, kewajibannya kita tahu, kewajibannya sama, yaitu orang yang sudah pada sampai kadar tertentu, maka tidak boleh meninggalkan itu. Jadi ya, bahkan diancam dalam Al-Quran, orang-orang yang mereka tidak mengeluarkan zakatnya, nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi kafirun. Itu mereka orang yang mengingkari terhadap, yaitu kewajiban zakat tersebut. Itu kan bahaya. Maka orang mengingkari kewajiban zakat, itu jelas posisinya bahaya sekali dalam konteks akidah. Tapi kalau misalkan dia pernah lalai, Pak, saya lalai dan sebagainya, maka tobat, keluarkan zakatnya tersebut. Kan gitu caranya. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk isu tadi, terima kasih ya, Rizky. Ya. Artinya gini, memang sinkronisasi tentang integrasi sinkronisasi data itu menjadi isu yang sangat menarik sekali. Memang harus diupayakan. Maka hand in hand tadi betul, dari Basnas, ada Kemensos, kita coba perbaiki NIK kita. Kalau misalnya di Malaysia kan enak ya, di Malaysia, IC-nya kan satu ya, IC-nya itu satu mesti gini. Satu single IC itu bisa otomatis untuk bisa tanda kutip pendaftaran ATM, pendaftaran pendidikan. Jadi semua satu. Jadi akhirnya normal. Oh, ini mereka-mereka yang perlu, ini mereka yang tidak perlu, dan sebagainya. Itu sangat nyaman sekali. Makanya sinkronisasi data ini menjadi penting. Jadi kalau misalkan KTP kita bisa menjadi one powerful ya, satu yang sangat powerful sekali. Dia menjadi langsung kartu untuk kesehatan, kartu untuk bank, kartu ini itu hebat sekali. Jadi sampai penerima zakat dan sebagainya itu sangat hebat sekali. Kalau memang kita bisa sinkronkan itu. Maka nanti pemerintah juga sangat terbantukan dengan sistem perzakatan kita. Sangat solid, sangat silent. Dan ini saya kira sangat bagus sekali sudah diupayakan oleh teman-teman di Basnas, para senior-senior kita yang sudah mulai menuju ke sana. Akhirnya nanti kita bisa kokoh secara zakat. Masuk ranah kedua, nanti kita bicara ngomong wakaf. Ya, baru wakaf nanti kita bisa melebarkan lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ustadz, ini ada dua pertanyaan yang masuk ke saya. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan ketika kita lupa membayar zakat fitrah? Yang kedua, bagaimana pendapat Ustadz terkait zakat produktif yang prioritasnya lebih kepada mayoritas umat ketimbang asnaf? Oke. Pertanyaan pertama tadi tentang apa yang pertama? Kalau kita lupa membayar zakat fitrah. Lupa membayar zakat fitrah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang unik juga, unik tapi kacau, unik tapi kacau. Ya, unik tapi kacau. Pertama gini, oke, ada apa? Ya, karena diskusi kan kita boleh. Pertama, orang yang terlupa, benar-benar terlupa ya, bukan menyengaja untuk lupa, terlupa betul. Jadi memang jika dalam satu bulan itu lupa tidak membayar zakat. Artinya benar-benar lupa betul, bukan lalai atau bukan tanda kutip menyengaja dan sebagainya.
Itu sebagaimana dihukuminya. Maka tentunya kalau kita lihat dari solusi dalam fikih, ya tentunya dia telah terlewat itu. Maka wajib baginya pertama kali tobat. Wajib baginya tobat. Tobatnya dengan tobatan nasuh artinya beristighfar, meminta ampun pada Allah SWT dan tidak akan mengulangi itu lagi. Terus yang kedua bagaimana? Nah, ini yang kedua namanya ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu apa? Seakan-akan dia membayar kafarah, mengeluarkan lagi, tapi tentunya tidak bisa dibilang zakat fitrah. Untuk mengkafaroi, untuk menutup dari apa yang telah dia lalaikan tadi. Nah, ada yang menyatakan seperti itu, ya udah, dia membayar sebagian jumlah itu, terus dia kafaroi. Tapi itu sebenarnya dia tidak menyelesaikan bayar zakat fitrahnya. Karena orang yang tidak membayar zakat fitrah, dalam konteks dia lalai, maka dia berdosa. Dan gitu. Tapi solusi fikih kan harus ada. Maka solusi fikih apa? Dia membayarkan menunaikan zakat tersebut senilai dengan apa yang dia harus keluarkan zakat fitrah di luar posisi waktu dia. Biarpun tidak dinilai sebagai zakat fitrah, bukan. Cuma sebagai apa? Kafarah. Itu orang untuk, tanda kutip, melunasi apa yang dia wajib untuk bayarkan. Itu saja. Tapi ya ketentuan pertama dia wajib untuk taubat, tidak mengulangi itu. Maka bayar zakat. Maka kalau biar nggak lupa bayar zakatnya apa? Mulai dari sekarang boleh bayar zakat dari awal Ramadan sampai nanti posisi matahari terbit sebelum masuk posisi sholat Idul Fitri itu bayarkan. Maka lebih utama sekarang bayarkan saja. Dan semua sekarang sudah pakai kris ya. Kalau di Indonesia udah pakai kris ya. Jadi bayar aja pakai kris ke Basnas, ke tempat-tempat UPZ yang udah dikeluarkan, lembaga ambil zakat nasional atau di masjid-masjid yang menampung zakat fitrah, it's okay, silahkan bayarkan zakat. Jadi kalau terlupa gimana? Ya tadi, pertama taubat, yang kedua bayarkan sesuai nilai itu. Biarpun tidak dinilai itu adalah zakat fitrah, tapi untuk mengkafari saja, itu gitu. Oke. Terus yang kedua, isu yang cukup menarik ya, artinya masih banyak sekali orang yang mendiskusikan tentang zakat profesi. Zakat profesi itu banyak sekali tanda kutip orang yang punya pendapat atau para ulama punya satu pendapat ya, tidak satu lah, maksudnya karena hal ini sifatnya kontemporer, tidak yang klasik, makanya tentu ada dua bagian ya, ada yang menolak, ada yang menerima dan sebagainya, normal. Oke, sekarang gini, zakat profesi ini kan sebenarnya pada konteks niatannya adalah baik itu maksudnya ya ingin menyadarkan mereka-mereka yang wajib zakat mengeluarkan itu kan gitu. Makanya fatwa yang diambil para ulama di MUI itu zakat profesi memang diberlakukan bagi mereka yang sudah sampai. Lah ini yang kadang-kadang kita tidak bisa untuk tanda kutip ya. Fatwa udah bener, implementasi kurang atau implementasi nggak bener. Contoh misalnya ini, ASN, PNS, semuanya wajib bayar zakat. Siapa dulu, golongan berapa dulu, itu harus ditentukan. Jangan tahu-tahu yang penting segini bayar. Enggak. Harus tahu dulu dong siapa yang sudah sampai, siapa yang tidak. Saya yakin dalam fatwa, dalam peraturan itu udah ada. Tapi dalam implementasi perlu untuk kita tanda kutip garis bawah. Nah pertanyaan gini, PNS berapa juta manusia di Indonesia ini? Ada sampai 2,5 juta, 3 jutaan. Lah posisinya sekarang Indonesia ada berapa ratus juta? Ada sekitar 280 juta. Muslimnya berapa? 225 juta. Masih banyak sekali sebenarnya. Kalau tadi ada yang bilang, oh ini mayoritas. Bukan. Itu terlalu lebay kalau bilang mayoritas. Orang mayoritasnya berapa? 280 juta itu kan jumlah semua yang ada di Indonesia. Muslimnya 225 jutaan. Masih banyak sekali itu area-area yang bisa kita gali lagi. Makanya zakat profesi bagian kecil sebenarnya yang memang digalakkan secara masif dalam pemerintahan. Dan di beberapa negara sudah ditentukan, apalagi di Malaysia udah established ya, cukup bagus sekali, dan dia menjadi deductions untuk bayar tax ya. Itu bagus sekali, saya kira isunya tidak se-booming itulah. Intinya zakat profesi itu memang ada yang menolak, ada yang menerima, tapi ini bisa untuk kita gelontorkan untuk bisa kita berdayakan dan sebagainya. Itu seperti itu. Menurut seperti itu, wallahu a'lam. Baik Ustadz, mungkin saya segera akan tutupkan acara ini karena sudah melewati waktunya Ustadz ya. Oke, siap. Oh iya, siap. Kurang lebihnya sangat-sangat berterima kasih untuk kesempatan kali ini Ustadz, untuk penyampaian materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah semuanya, izin pamit. Sehat semuanya. Terima kasih, Ya, enggak.